Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema yaitu arti hidup sejati di dalam Kristus. Arti hidup sejati di dalam Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, surat Kolose ini menggambarkan perjalanan hidup orang percaya dengan mengalami konsep pertobatan, penolakan perbuatan duniawi, serta hidup orang-orang pilihan Allah. Berbicara di dalam pertobatan hidup manusia sebelum mengenal Yesus adalah keberdosaan. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib yang sudah menebus manusia dari dosa, sehingga manusia tidak hidup lagi di dalam dosa. Perkataan Paulus kepada jemaat Tuhan di Kolose, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkataan yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pernyataan ini menyatakan bahwa kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita harus dapat menempatkan hidup kita di tengah-tengah orang yang belum menerima Kristus atau orang yang sudah menerima Kristus di dalam hidup kita. Di dalam Kolose 3 ayat 1 dan 4 dikatakan ada kata carilah, pikirkanlah. Nah, kedua kata ini merupakan bentuk kata kerja perintah. Artinya, perintah yang sejajar, yang terus-menerus dilakukan tanpa henti. Kata dasar pemberian perintah, kata carilah adalah menyatakan bahwa jemaat Kolose telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Oleh karena itu, kita harus mencari bagaimana hidup di dalam Kristus. Ada hal yang sedang dialami jemaat Kolose pada saat itu, yaitu di Kolose telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kristus menjadi dasar otoritas Paulus untuk memberi perintah kepada jemaatnya di Kolose. Dalam hal itu, jemaat Tuhan yang ada di Kolose telah mengalami perubahan yang telah didasari oleh Kristus. Paulus menyebutkan bahwa jemaat di Kolose telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dibangkitkan bersama dengan Kristus artinya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Melalui kebangkitan Kristus yang membawa manusia di dalam pertobatan atau mengalami pertobatan, maka seseorang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Tanda yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan adalah memberikan dirinya dibaptis. Makna kata baptis dalam bahasa Inggris berasal dari kata Yunani baptizo yang berarti diselamkan. Karena kata itu diambil dari kata kerja bapto, artinya bahwa seorang yang dibaptis akan diselamatkan atau dimasukkan ke bawah ke dalam air dan didoakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang telah memberi diri dibaptis
memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong berada serta bersama-sama dengan orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya untuk memperbaharui hidup sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Roh Kudus akan menuntunnya untuk berbuah yang baik. Setiap hari berdoa dan menyembah Tuhan serta memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi orang di sekelilingnya. Peran Roh Kudus sangat penting bagi orang yang telah menerima Yesus, karena tanpa Roh Kudus manusia tidak mampu melawan perbuatan-perbuatan duniawi dan keinginan-keinginan daging manusia. Dengan demikian, pertobatan adalah awal dari manusia mengalami lahir baru. Ketika manusia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan menyatakan hidupnya kepada Tuhan dan memberi diri dibaptis, dan peran Roh Kudus yang menuntun manusia itu dalam menjalani kehidupannya selama masih di dunia ini. Di dalam Kristus tidak ada perbedaan, karena Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Surat Kolose pasal 3 ini, secara khusus di ayat 11, memberitahukan kepada manusia bahwa tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Tetapi Kristus adalah penuntun di dalam kehidupan orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dalam hal ini, peneliti mengatakan bahwa di dalam Kristus orang Kristen semua adalah sama. Seorang yang sudah dibaptis dan mengalami lahir baru adalah orang pilihan Allah. Berarti orang itu istimewa di mata Tuhan. Orang itu istimewa di mata Allah. Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Kolose tentang hidup seorang pilihan Allah. Kolose 12 sampai ayat 17, Paulus menguraikan hidup sebagai orang pilihan Allah, menunjukkan gaya hidup yang penuh belas kasihan, menunjukkan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hidup di dalam kasih berarti bermurah hati. Dalam bahasa Yunani memiliki arti kebaikan. Menurut Brian mengatakan kasih adalah komitmen. Kasih itu tidak didasarkan atas perasaan, sekalipun memang perasaan kasih itu mengalir menjadi dewasa. Karena itu, kasih dimulai di dalam kehendak atau roh, kemudian mengalir ke dalam jiwa, di mana terletak emosi-emosi manusia, yang pada akhirnya kasih itu diekspresikan oleh perbuatan-perbuatan lahiriah seperti sentuhan-sentuhan dan perbuatan-perbuatan yang baik. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia melalui pengorbanannya di kayu salib. Jadi sebagai pilihan Allah harus menunjukkan kasih-Nya kepada sesama melalui perbuatan, melalui perkataan, melalui tindakan, melalui pengorbanan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sudah menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya harus menunjukkan bahwa
dia sudah mengalami hidup yang sudah diperbaharui di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan kemurahan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan kerendahan hati itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan kelemah lembutan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus mempraktekkan kesabaran itu di dalam kehidupan kita. Memang sangat sulit. Memang sangat banyak tantangan. Memang sangat banyak hal-hal yang merintangi kita untuk kita mengerjakan ini semuanya. Tetapi mari kita berdoa agar kita dapat melakukan hal ini di dalam pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita memiliki karakter hidup di dalam Kristus, memiliki prinsip hidup di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati.